Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Zulrozakia dari jurusan Sosiologi kelas A semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Sosiologi Budaya. Sosiologi adalah ilmu yang membahas berbagai aspek dalam masyarakat umum dan mempunyai pengaruh bagi kehidupan manusia. Sosiologi pun pertama kali digunakan oleh Auguste Comte dan kemudian diperluas menjadi disiplin ilmiah oleh Émile Durkheim. Budaya merupakan pola hidup manusia yang terus berkembang pada sekelompok orang dan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Menurut Edward B. Tylor, budaya merupakan seluruh kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sosiologi budaya merupakan subdisiplin sosiologi yang fokus mempelajari aspek budaya masyarakat yang menjadi objek kajiannya. Sosiologi budaya melihat sebuah budaya sebagai elemen yang sangat penting untuk membentuk interaksi dan relasi kehidupan di masyarakat. Transmisi adalah pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain atau bisa disebut dengan warisan budaya nenek moyang. Contohnya seperti bahasa. Transaksi merupakan pertemuan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima. Contohnya dalam pendidikan, yaitu kegiatan belajar mengajar. Transformasi yaitu mengubah bentuk, sifat, fungsi, dan mengubah struktur dasar menjadi struktur lahir dengan menerapkan kaidah transformasi. Contohnya, seperti diadakannya kegiatan berbasis budaya dan pariwisata di setiap bulannya. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang dalam proses interaksi yang diatur dengan nilai dan norma. Contohnya, seperti memperkenalkan budaya Sunda lebih dalam kepada remaja zaman sekarang. Menurut teori struktural fungsional, struktur sosial dan peranata sosial berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori fungsional struktural menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik, dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pendekatan kritis adalah kritik terhadap positivisme yang merupakan sebuah masalah karena pandangannya adalah bagaimana penerapan metode ilmu alam pada ilmu sosial yang tak lain dari saintisme dan ideologi. Bahkan, pendekatan kritis menilai positivisme hanya mengkontemplasikan masyarakat. Positivisme melestarikan status konfigurasi masyarakat yang ada. Jadi, bagi pendekatan kritis, setiap penelitian harus memperoleh pengetahuan tentang apa yang ada dan bukan apa yang seharusnya ada. Nilai secara bahasa diartikan sebagai harga yang memiliki makna yang lebih luas dan berhubungan dengan sesuatu yang berharga bagi manusia. Pada dasarnya, pengertian nilai adalah suatu konsep umum atau gagasan yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar, baik, berharga, penting, dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya. Contohnya, berperilaku baik dalam masyarakat seperti sikap sopan dan santun kepada orang lain. Norma adalah kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan berperilaku serta berinteraksi antar manusia dalam sebuah kelompok ketika menjalani kehidupan bersama-sama. Norma umumnya berlaku dalam sebuah lingkungan masyarakat tertentu, contohnya dalam sebuah etnis atau negara tertentu. Kearifan lokal adalah cerminan cara hidup suatu masyarakat yang merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri, dan juga salah satu aspek yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Kearifan lokal merupakan warisan dari orang terdahulu, contohnya seperti nyanyian, pepatah, tarian, atau bahkan semboyan. Dampak positif media bagi individu yaitu mereka merasa senang, lebih percaya diri, lebih terbuka terhadap perubahan, berinovasi dengan penemuan mereka, akan lebih termotivasi untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan individu pun akan lebih kreatif dengan ciptaan yang membantu kinerja manusia, dan individu pun akan lebih aktif dan memiliki jaringan yang lebih luas. Dampak negatif media bagi individu, mereka lebih tertutup atau kurang pergaulan, menjadi tidak percaya diri, ketergantungan, dan cepat bosan terhadap sesuatu. Dampak positif media bagi masyarakat, yaitu masyarakat memiliki kebebasan dan juga memiliki kompetisi individual ditingkatkan. Kemajuannya akan memperkokoh ekonomi di masyarakat, tawaran dari media menyajikan minat dan selera yang luas, dan ikatan komunitas akan bertambah luas dan kokoh.
Dampak negatif media bagi masyarakat yaitu munculnya berita model baru dan tidak adanya gatekeepers yang menyaring informasi atau yang biasa disebut hoax dan terlalu penuhnya informasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maksud dari ayat tersebut yaitu orang yang paling mulia itu bukanlah orang yang paling kaya, bukanlah orang yang paling tinggi derajatnya. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab oleh saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.